Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-10. Pada episode sebelumnya, pintu gerbang sudah ditemukan oleh Raden Panji bersama teman-temannya. Raden Wirun langsung memanggil pemilik rumah, dan Amak Bangkol pun keluar untuk membukakan pintu gerbang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Biar tidak ketinggalan episode berikutnya, klik juga tombol loncengnya. Raden Madiun bersama teman-temannya langsung masuk, dan duduk di berugak. Oh anakku sayang Raden Mas Panji, kemanakah perjalanan sampai tiba di gubuk hamba sore hari begini? Tanya Inak Bangkol. Saya dari menangkap ayam hutan. Tetapi lagi apes, kami tidak dapat satupun, jawab Raden Panji. Kami kesini rencananya mau menginap, sekalian minta makan, karena hari sebentar lagi akan malam, dan kami pun sudah habis bekal, sambung Raden Panji. Mendengar jawaban dan pernyataan Raden Madiun, Inak Bangkol pun langsung izin untuk mengumpulkan kayu bakar dan secepatnya langsung memasak. Tidak lama kemudian, makanan pun sudah matang. Inak Bangkol langsung menyajikan untuk Raden Panji bersama kawan-kawannya Wirun, Andaga, Kalang, Togok, dan Semar. Selesai menikmati makan malam, mereka langsung nyiri, dan ada juga yang merokok. Pada waktu menikmati sirih dan rokok, ada yang bertanya kepada Inak Bangkol tentang pemilik alat tenun atau jajak yang ada di sekitar berugak. Inak Bangkol pun menjawab, alat tenun itu kepunyaan saya. Tidak ada yang lain di sini. Saya juga lagi belajar menenun kain sutra. Saya tidak percaya. Saya lihat ada orang lain yang punya alat tenun ini. Orangnya cantik, dan dia menggunakan kain songket, balas Raden Panji. Ternyata dia sudah melihat Cilinaya saat mencari pintu gerbang melalui sela-sela pagar halaman. Inak Bangkol tidak bisa mengelak. Dia langsung masuk rumah untuk menyalakan lampu, sembari menyembunyikan kebohongannya. Lampu pelita sudah menyala, dan segera membawanya keluar rumah untuk diberugak. Amak Bangkol mengambil lampu tersebut dari istrinya, dan secepatnya digantung sebagai penerang. Di berugak sudah terang, Raden Wirun menyambung pembicaraan dengan bertanya kepada Amak Bangkol. Dari mana Bapak berasal yang sebenarnya? Saya sebenarnya berasal dari salah satu desa yang ada di Kerajaan Keling. Waktu Bapak saya sakit, kami pun pindah ke tempat ini, jawab Amak Bangkol. Pada masa kepindahan, sebenarnya saya lagi menikmati sebagai pengantin baru, dengan istri saya yang sekarang, tambahnya. Amak Bangkol menceritakan tentang kisahnya lagi. Begitu kami tinggal di tempat ini, saya bersama istri merawat orang tua, memulai bercocok tanam dan berladang. Kami banyak menanam kelapa, sirih, pisang, kepundung, durian, rambutan, langsat, jeruk, salak, nangka, jambu, nanas, dan delima, sampai akhirnya orang tua saya meninggal. Banyak tanaman yang ada di sini, menyebabkan saya tidak kembali lagi ke Keling, dan tetap menempati gubuk kecil kami ini. Begitu Amak Bangkol selesai menceritakan tentang kisahnya, Raden Wirun bertanya lagi, apakah di sini ada alat tulis? Oh ada Raden, jawab Amak Bangkol. Secepatnya Amak Bangkol masuk rumah dan mengambilkan alat tulis. Rupanya Raden Wirun ingin menulis sesuatu untuk ditembangkan, sebagai hiburan malam sebelum tidur. Selesai menulis, Raden Wirun langsung membaca tulisan dengan tembang, lalu Togok yang mengartikan. Amak Bangkol bersama istrinya sangat senang mendengarkan tembang Wirun yang suaranya begitu merdu. Ditambah lagi Togok yang mengartikan sangat lucu, bahkan sampai air liur keluar. Malam itu dalam gubuk kecil di atas berugak menjadi penuh tawa dan kebahagiaan. Dalam rumah, Cilinaya juga ikut mendengarkan tembang yang ada di berugak. Dia ikut tertawa sambil menutup mulut, karena takut ketahuan. Cilinaya sebenarnya memang suka sekali dengan tembang, apalagi yang ditembangkan tentang kisah Rengganis. Malam semakin larut, Raden Wirun justru meninggikan suaranya sekencang seruling. Sampai akhirnya Cilinaya begitu senang. Tanpa sadar dia memukul bantalnya, tetapi tidak sampai terdengar oleh orang yang ada di berugak. Inak Bangkol dan Amak Bangkol pun tidak bergeser dari tempat duduknya saat diceritakan rapat maja mengintip Dewi Rengganis yang sedang mandi. Amak Bangkol dan Inak Bangkol begitu kagum, karena bahasa yang digunakan dalam tembang tersebut sangat halus. Mereka semakin terlena. Inak Bangkol terus memangku penginangnya. Raden Panji mengingatkan temannya Wirun bahwa malam sudah larut, sementara besok harus melanjutkan menangkap ayam hutan.
Wirun justru minta izin melanjutkan sedikit lagi, karena mereka saat itu masih bersemangat. Jelang beberapa waktu, mereka pun menghentikan memacanya. Inak Bangkol secepatnya mengambil tikar dan bantal, dan mereka langsung tidur dan istirahat. Ayam di gubuk kecil itu mulai berkokok. Matahari dari timur pun sudah terbit, menandakan malam telah berlalu. Di pagi itu setelah sarapan, mereka kembali melakukan perburuan untuk menangkap ayam hutan. Setelah perangkap dipasang begitu lama, tetapi tidak ada satu burung pun bersuara, sama seperti sebelumnya. Sambil memantau perangkap yang mereka pasang dari bawah pohon beringin, Raden Panji berkata halus kepada teman-temannya tentang apa yang dilihat waktu mengunjungi gubuk Amak Bangkol, di mana sebelum masuk, melalui celah-celah pagar halaman, dia begitu yakin telah melihat sosok perempuan cantik. Wirun bersama teman-temannya kembali berpikir, bagaimana caranya supaya perempuan cantik itu bisa ditemui. Wirun mengusulkan untuk mencampurkan sisa berem yang mereka bawa dengan jenis daun yang bisa membuat orang tidak sadar. Tetapi Wirun sendiri tidak tahu daun tersebut. Setelah mendengar ide Wirun, Togok langsung pergi untuk memetik daun gadung dan secepatnya kembali ke bawah pohon beringin. Togok langsung menunjukkan apa yang dia bawa, dan Raden Panji bersama yang lainnya setuju untuk dicampur dengan sisa berem yang ada. Mereka langsung membuat racikan daun gadung dan mencampurkannya dengan berem, lalu disembunyikan. Sementara di gubuk kecil sedang mempersiapkan untuk makan siang. Amak Bangkol dan Inak Bangkol mencincang bahan makanan seperti belimbing, kacang-kacangan, gudang, kemangi, jenjali, ikan betok, simbur, untuk dijadikan urap-urap. Sedangkan Cilinaya yang membuat sambalnya, karena dia sangat pandai dalam membuat racikan bumbu makanan ala kerajaan yang enak. Saat itu Cilinaya begitu lelah, badannya sampai berkeringat. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa, subscribe, like, dan share. Klik juga gambar loncengnya, biar tidak ketinggalan lanjutan ceritanya. Terima kasih.